Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kigo and Felke. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego se-Indonesia. Woo! Let's go. Yo, balik lagi sekarang di Project Punk Protocol. Ini adalah project terbaru ya. Ada nuansa cyberpunknya ya, game cyberpunk yang 77 itu ya guys ya. Yes. Kita cek aja. Project ini sebenarnya kita nemuin di Twitter. Jadi dia ngakunya adalah DeFi yang mengangkat dana pensiun secara desentralisasi ya guys ya. Dan konsepnya pakai konsep-konsep ala-ala cyberpunk gitu dalam marketingnya. Jadi cukup unik ya. Dan kurang lebih kayak gini tampilan websitenya kalau kalian baru buka punk.finance ya guys ya. Pas kita klik app-nya itu masih dalam bentuk testnet. Jadi kalian belum bisa connect wallet kalian. Dan by the way dia ini token Punk ya, itu berbasis ERC20 ya. Makanya DeFi yang di listing di sini yang dijadikan patokan untuk dana pensiun itu berbasis ekosistem Ethereum ya guys. Dan kalian belum bisa connect MetaMask kalian, tapi kira-kira kayak gini tampilannya. Jadi kalian punya jenis dana apa untuk persiapan pensiun, misalnya stablecoin kayak USDT, USDC, DAI, dan bla bla bla, atau misalnya token DeFi kayak Uni, atau misalnya SNX dan lain-lainnya. Terus baru kalian bisa pilih pool di mana kalian alokasikan token kalian tersebut. Yes. Baru di sini juga radarnya atau untuk pengecekan kapitalisasi dana kelolanya itu masih belum ada datanya guys ya. Ini masih kayak UI testing juga. Websitenya benar-benar baru guys. Dan ini ada inventory-nya. Inventory-nya nih basically tuh kayak misalnya kalian tuh bisa jadi custodian untuk pengelolaan dana pensiun secara desentralisasi di dalam kontrak pintar dan benar-benar 100% transparan ya, benar-benar tanpa ada orang pihak ketiga. Jadi ini ada address wallet Ethereum kalian, itu kalian bisa lihat di sini, itu kelihatan jelas banget ya gitu. Jadi misalnya kalian mau invest di ini, orang punya pool dana pensiun gitu. Nanti kalian taruh, misalnya kalian punya Compound atau punya USDC, kalian bisa taruh di sana. Nanti ini si pengelolanya kita bisa audit, kita tinggal buka paling Etherscan, kita cek dana kelola setransparan apa, transaksinya kayak gimana. Pokoknya menarik ya guys ya. Yes, dan mereka tuh juga nyediain forum ya. Tapi forumnya ini masih kosong, belum ada kayak feedback atau segala macamnya karena beneran masih baru. Oke, kita lanjut di tokenomics ya guys ya. Nah, di tokenomics ya itu karena namanya pengelolaan dana pensiun pasti berkaitan dengan governance atau hak kepemilikan. Jadi di sini posisinya tuh ada kepemilikan hak tiap pemegang token dan juga ada admin. Admin di sini adalah yang membantu jalannya prosesi protokol, dan ini benar-benar dijelasin secara transparan. Pemilik token dan admin dari protokolnya sendiri itu bisa sama-sama mengubah ketentuan yang ada di smart contract, terus mengganti sistem ekonominya mungkin nanti dengan voting di forum, dan mereka bisa sang pemilik token dan admin bisa melakukan buyback. Nah, kalau buyback di dana pensiun ini kira-kira seperti apa ya Bu Feral? Menurut gua kayaknya seperti buybacknya S&P 500 kayak menurut gua ya. Soalnya kan kayak contohnya indeks S&P 500 mereka akan menggunakan kayak they use buyback agar mereka bisa keep the price-nya, harganya bisa stabil dan nggak terlalu terekspos sama volatilitas yang nggak perlu gitu loh. Ini menurut gue sih kayaknya kayak gitu deh. Jadinya kayak berarti menjaga dana kapital ya? Apa? Menjaga kapital si pemilik aman gitu ya, bahkan bisa bertumbuh gitu ya. Yes, macam kayak gitu. Oke, cakep. Nah, sang pemilik punya hak spesial yang tidak dimiliki oleh admin protokol, yaitu di sini chain weight of each word itu yang gua pahamin itu lebih mengubah alokasi dana yang akan kalian taruh di pool tersebut. Jadi misalnya
kayak ada tadi kan kita lihat di overall contoh testnet websitenya ada pool Compound USDC, ada pool pool Uni dan USDT dan lain sebagainya. Mungkin dana kalian tuh bisa dipecah di beberapa pool sesuai kemauan kalian masing-masing. Jadi yang platform Punk Protocol ini tidak mengatur portfolio dana pensiun kalian, tapi kalian ngatur sendiri. Adminnya itu cuma membantu menjalankan aja gitu ya, supaya protokol blockchain-nya ini kontraknya aman dan transparan. Jadi lebih meyakinkan daripada dana pensiun konvensional ya guys ya, yang harus dua gitu kan ya. Dan apalagi kan kita nggak tahu manajemennya kayak gimana gitu loh, nggak benar-benar transparan gitu. Jadinya salah satu keunggulan dari Punk Protocol ini tuh transparansi gitu guys. Iya, dan bisa langsung dilihat di Etherscan lagi. Yes. Kurang apa? Dan di sini early termination fee. Jadi misalnya kalian mau closing dana alokasi atau penarikan dana itu ada range-nya. Range-nya itu bisa ditentukan oleh kalian sendiri. Settingan standarnya itu cuma 2%, tapi bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari kecepatan penarikan ya. Kalau yang gue paham di artikelnya sih begitu ya guys. Nah, dan di sini ada buyback ratio. Jadi buyback ratio itu seperti tadi yang dijelasin Bung Feral, yaitu untuk menjaga kapital yang tetap aman, itu disetting di 20%. Tapi kalian bisa setting dari 1% sampai dengan 30%, tergantung dengan resiko yang kalian bisa tanggung dengan dana alokasi dana pensiun kalian, gitu ya. Betul ya Bung Feral ya? Iya, besar juga ya. Iya. Nah, kalau dilihat kenapa bisa besar, nanti ada penjelasannya nanti. Dan sang pemilik token itu juga bisa menggunakan hasil reward pool-nya tadi untuk berbagai macam kegiatan yang ada di Punk Protocol ini. Jadi kalau di asuransi biasa atau asuransi dana pensiun itu kan kalian dikasih bonus, misalnya kalau bayar premi lebih cepat, atau misalnya bayar premi lebih apa ya istilahnya, kalian tuh kayak dapat poin, kalian pengguna yang baik, nah gitu. Cuma kalau di konvensional kan kayak terlalu banyak ketentuan. Nah ini selama kalian dapat reward pool-nya, kalian bisa langsung gunain fitur tambahan dari protokol tersebut. Oke. Dan si admin punya hak spesial yang pemilik pun tidak punya, dan ini ada tujuannya. Jadi ada pertama adalah menambahkan berat dana. Jadi kayak misalnya mungkin gue bukan background ekonomi ya, tapi yang gue paham di sini adalah dari kesimpulan tersebutnya yang dimana pemilik bisa menambahkan mengatur resiko berat alokasi dananya. Di sini admin bisa menambahkan pool baru, alokasi dana baru yang benar-benar belum diisi orang. Jadi supaya orang bisa memutar token ERC20-nya yang belum ada di pool yang sudah ada, itu bisa masuk di situ gitu loh. Oke. Jadinya dari gua ngerti ini, kayak misalnya ya kayak DEX Uniswap gitu kan liquidity poolnya udah besar, jadinya kayak kontributor kecil mau masuk ke mau main DeFi-nya Uniswap seperti kayak LP, YF gitu-gitu agak susah gitu loh. Jadi mungkin Punk Protocol tuh mau kayak bikin pool baru loh. Jadinya biar orang yang masih belum masuk ke dalam ekosistem LP-nya bisa berkontribusi dengan pakai duitnya mereka sendiri gitu. Itu sih menurut gua. Nah itu juga make sense, karena nggak semua orang start dengan dana gede ya guys ya. Exactly. Nggak semua orang kaya dari lahir. Oke. Dan di sini adminnya juga bisa mengatur desimal dari nilai aset yang dialokasikan. Jadi misalnya kalau token yang nilai valuasi ke dolarnya itu kecil, mungkin desimalnya mungkin akan diperbanyak. Atau mungkin bisa dikurangin, tergantung dari supply dari asetnya juga sih. Jadi buat sebagai balance aja gitu, keseimbangan antara jumlah aset dengan harganya dan lain sebagainya. Dan di sini admin juga bisa melakukan emergency atau pemberitahuan darurat kalau misalnya poolnya bermasalah, atau misalnya
ada jenis aset tertentu yang ternyata validitasnya sudah tidak kredibel. Ya sama kayak kalau kita punya reksadana kan, misalnya reksadananya nggak valid nih, ternyata tokennya scam gitu. Bisa dibekukan gitu, dan dananya pun diatur supaya tetap aman gitu ya guys ya. Iya. Dan kalau admin ingin closing sebuah pool, dia tidak perlu membayar termination fee seperti pengguna gitu ya, karena ya dia yang punya protokol gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini parameter untuk kepemilikannya, kalian punya 1% dari total supply dari token Pangnya sendiri. Ini kalian bisa ngasih proposal pengajuan. Jadi kalau misalnya kalian pingin, kayaknya gue kurang setuju nih, misalnya pool Uni USDT ada di sini, dananya udah terlalu gede, kira-kira bisa dipecah nggak? Nah, kalian bikin proposalnya di forum yang tadi gue kasih lihat, terus baru kalian gunain power kalian buat ngevote selama kalian punya kurang lebih 1% dari total supply ya guys ya. Tuh. Dan hak suaranya itu pun minimal sudah mencapai 4% quorum, itu suara proposal kalian itu bisa diterima. Dan votingnya itu biasanya di setting selama 3 hari. Dan setelah 3 hari voting, kalian tuh token yang kalian pakai, token PAM ya, itu bakal dibekukan sementara selama 2 hari supaya memastikan tidak ada kecurangan dalam voting proposal yang diajukan gitu. Dan di sini pun penjelasan yang tadi gue bilang, dan 1%-nya ini untuk pengajuan proposal itu sudah termasuk dari menyediakan alokasi dana baru, terus menambah berat dari alokasi dana, terus termination fee-nya atau dana buat closing dan lain-lain sebagainya guys ya. Jadi benar-benar 1% aja itu udah komplit gitu guys. Lumayan menarik. Sangat. Oke. Nah, di sini kenapa Pang itu sangat layak gitu untuk ada. Ternyata menurut survei tahun 2020 dari OECD itu salah satu lembaga kebijakan dunia gitu, semacam NGO ya. Apa sih bahasa Indonesia NGO? Non-government organization, berarti kayak organisasi yang nggak pemerintah gitu, yang nggak tergantung sama pemerintah gitu, mungkin bukan entitas ya kayak lah. Kenapa? Ya pokoknya kayak swasta lah istilahnya, kayak organisasi swasta lah. Di sini dia bilang datanya adalah hanya melebihi dari 50 triliun dolar ya di tahun 2019. Dan dari total top 1 atau 1% dari 100 aset terbesar di dunia kayak emas, Apple, Microsoft, Aramco, Amazon, Google, Silver, terus bahkan Bitcoin dan lain sebagainya, itu total market cap-nya atau kapitalisasi dananya itu cuma 47 triliun dolar ya guys ya. Masih kurang dari dana pensiun ya. Nah, permasalahannya, dan ini OECD yang tadi kita bilang ya guys. Dan mereka ini kebijakannya udah 60 tahun lebih ya. Berperan. Nah, masalahnya datang karena kalau pengelolaan dana pensiun biasa itu sangat bias dan tidak tahan inflasi ya guys ya. Jadi misalnya kalau sebuah negara tiba-tiba kena amit-amit hyperinflasi gitu, fiatnya jadi nggak guna gitu. Nah, dana kalian yang di dana pensiun juga nggak guna gitu ya guys ya. Sedih sih dan, kayak gitu. Dan permasalahan di dana pensiun konvensional adalah manajemennya agak kurang dan biasanya bias ya, tergantung dari pemilik institusinya ya guys ya, dari pemilik platformnya gitu, sedang tidak transparan ya gitu, ada yang informasi disembunyikan. Nah, karena itu Pang ini hadir dengan 4 solusi, yaitu pertama adalah compounding effect yang berlanjutan. Di sini kalau orang di dana pensiun, alokasi dananya itu kan selalu di aset-aset aman ya. Kalau nggak reksa pasar uang atau nggak reksa obligasi, paling diputarnya balik lagi ke emas atau nggak logam berat. Ya aset-aset
safe haven lah, yang ibaratnya daya bunganya tuh kurang tinggi gitu. Hanya Jadi buat investasi doang ya. Iya, jadi tidak tahan inflasi. Nah, yang kedua adalah di sini mereka akan meningkatkan profitnya dengan diskalakan ya secara ekonomi. Jadi misalnya karena Punk Protocol itu menggunakan platform-platform DeFi yang sudah ada gitu, kayak bisa Synthetic, Curve dan lain-lain sebagainya untuk alokasi dana. Jadi mereka make sure untuk tetap aman dengan likuiditas harga DeFi yang volatil. Mereka tuh punya gimana caranya diskalakan sesuai tingkat resiko gitu loh guys. Nah, dan yang pastinya kalau di kripto itu kan biaya transaksinya gede ya guys ya. Kalau terutama ini di protokol Ethereum, di sini kita bisa menghemat biaya transaksi. Bahkan kalau di di dana pensiun konvensional itu biaya transaksi pun juga gede karena diatur berdasarkan resiko si pengguna ya yang invest ya guys ya. Dan enaknya karena Punk Protocol ini dana pensiun yang terikat oleh DeFi, eksekusinya lebih fleksibel, tidak terikat oleh peraturan pemerintah manapun, dan juga sangat transparan dengan transaksinya, mudah dilacak lewat blockchain explorer-nya kalau di sini kita pakai Etherscan. Dan pastinya karena DeFi itu sangat liquid, juga mindahin untuk convert-nya kan tinggal swap langsung ya. Kalau dana pensiun konvensional kalian biasanya delay seminggu gitu kan. Delay seminggu, paling kita proses dulu ya Pak ya gitu. Nah, itu memakan waktu dan tidak efisien karena namanya dana pensiun itu kan juga kayak dana darurat kalau kalian udah tua gitu ya. Iya nggak usah gitulah, reksadana aja 3 hari kan, 3 hari 4 hari gitu. Saya tahu Pak, Bapak trauma Pak yang gitu Pak. Oke, kita lanjut. Nah, dan mereka tuh juga punya eternal buyback structure. Jadi yang tadi set 20% ya, kenapa gede? Karena mereka tuh supply token Punk-nya ini itu dibuat cuma 21 juta, benar-benar mirip kayak Bitcoin ya guys ya. Jadi persis Bitcoin. Mereka tuh persis banget kayak Bitcoin. Cuma bedanya ada fitur tambahannya, bisa jadi patokan untuk aset sintetik sebagai dana pensiun gitu. Dan karena hal tersebut akhirnya dana alokasi yang kalian taruh di DeFi manapun, misalnya mau platform DeFi-nya kayak Synthetic atau misalnya Uni dan lain sebagainya, volatilitasnya turun atau naiknya ketinggian, kita tetap bisa dapat balik profit, return of investment itu tetap tinggi karena ada sistem halvingnya juga kayak Bitcoin. Jadi bisa dibilang kayak kalian misalnya punya satu Punk kalian itu isinya ada dana misalkan 20.000 USDT ya kan. 20.000 USDT-nya itu dialokasikan misalnya di compound, misalnya dilendingkan. Ternyata lendingnya bunganya turun. Nah, harusnya kan nilai dari token Punk-nya turun kan. Cuma karena ada sistem halving, nanti lama-lama nilai Punk-nya akan naik karena kelangkaan supply, daya likuiditas yang tadi kalian asetnya turun, otomatis bisa terangkat dengan sendirinya. Ya sama kayak misalnya kalau kalian invest di reksadana, obligasi atau saham, itu kan ada beberapa aset. Jadi ada aset yang stabil, ada aset yang volatil kan. Nah, kalau aset yang stabil itu biasanya dia paling cuma menjaga kayak pasar uang, pokoknya menjaga nambahnya continue, konstan, mau goyang mau enggak, pokoknya gini-gini aja gitu. Terus aset volatilnya ini kan untuk menekan kan supaya harga tinggi, tapi pas saat turun nanti aset yang stabilnya itu menjaga keseimbangan. Kan kayak gitu ya logikanya guys ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau kalian mau pencairan atau mau nambahin dana, nggak masalah gitu. Ini lebih aman guys. Oke. Dan alokasi dana investment terbesar untuk platform DeFi sebagai penyimpanan dana pensiun di Punk Protocol ini yang terbesar adalah Curve
Zero X dan sintetik. Kenapa 3 ini yang dipilih? Karena curve yang proses DeFi-nya untuk vaulting atau misalnya yield farming dan lain sebagainya tuh paling stabil. Zero X pun juga dia DeFi aggregator yang nilainya pun juga lumayan stabil ya. Even di out season kali ini tuh nilainya nambahnya nggak terlalu tinggi banget gitu. Dari pas Maret crash 4.000 naik ke 25.000 ya kalau nggak salah ya. Not bad gitu. Dan sintetik pun seperti kita tahu mereka juga mewakili beberapa aset sintetik dari beberapa token DeFi yang dikolateralkan, jadi jelas gitu ya, kredibelnya gitu. Dan ini ada platform-platform di bawahnya kayak OneInch, Kyber dan lain-lain. Tapi 3 ini sih yang harus kalian pantau sih. Kalau misalnya kalian pemula pakai Punk Protocol, make sure kalian masuk pool yang ada curve-nya Zero X atau sintetik ya, karena ini adalah alokasi terbesar mereka. Jadi dipastikan lebih aman ya guys ya. Iya. Oke. Dan karena tadi sebelumnya supply cuma 21 juta dengan 4 tahun halving, jadi cash flow-nya yang seperti tadi gue jelasin sebelumnya, kalaupun misalnya dana alokasi pensiun kalian turun karena volatilitasnya turun atau harganya turun, tetap bisa dijaga dari token Punk-nya tersebut gitu loh. Jadi cash flow-nya stabil ya. Yes. Dan gimana sih cara dapetin Punk? Pertama, kalian harus nge-stake PLP token. Nah, PLP token itu apa sih? PLP token itu kalian dapatkan kalau Punk-nya kalian kolateralkan dengan dana token yang kalian alokasikan. Misalnya kalian punya 2000 uni gitu. Nah, 2000 uni sama dengan berapa Punk sih? Nah, nanti kalian stake, nanti kalian dapat PLP gitu. Nanti PLP-nya ini bakal jadi reward di saver-nya tadi yang kita lihat tampilan di website-nya ya guys ya. Nah, nanti kedua, kalian tuh juga bisa dapat token Punk itu kalau misalnya kalian berpartisipasi di event marketing mereka, misalnya kayak airdrop atau meme competition-nya ya. Nanti meme competition-nya bakal dijelasin Bung Feral sama airdrop-nya. Nah, dan ketiga adalah kalian ikut di ICO-nya guys ya, public offering event di ICO-nya. Nanti for now mereka belum ready ICO, but soon mereka pasti bakal launching ya guys ya. Nanti ada informasi ya, nanti Bung Feral menjelaskan semuanya. Dan kalian ini nanti tokennya bisa di open sale public itu di Uniswap ataupun Binance ya guys ya. Jadi kemungkinan ada chance ini masuk jadi Binance Launchpad ya guys ya. Jadi kalian yang user Binance itu tidak perlu khawatir gitu ya. Dan di sini nomor 5 adalah be contributor. Jadi kontributor di sini itu kalian tuh kayak aktif di sosmednya mereka, terus abis itu kalau bisa kalian ngebantuin admin mereka, itu juga ntar kita dikasih bonus gitu ya guys ya. Nah, yang terakhir adalah nanti kalau misalnya Punk Protocol ada produk tambahan, misalnya dia buat pool dana alokasi baru dan lain sebagainya, kalian berpartisipasi di sana, kalian tuh dapat bonus tambahan gitu loh guys. Karena ya sebagai orang pertama yang nyoba lah produk barunya gitu loh guys ya. Nah, dan yang terakhir alokasi dananya 70%-nya itu difokuskan untuk komunitas pengguna gitu ya. Jadi di sini tuh untuk developernya itu pun cuma pakai 10% dari token Punk-nya tersebut ya untuk membangun protokol ini untuk jadi lebih maju ya. Dan alokasi jadi tempat proses dana pensiun yang paling desentralisasi dan aman gitu ya. Nah, jadi dari 70% itu ada apa aja sih? Jadi 50%-nya itu sebagai reward dari pool dana alokasi tadi ya guys. Dan 10% pertama itu untuk deposit dan lending. Jadi misalnya aset kalian dilendingkan misalnya dan untuk menambahkan cash flow di dana pensiun kalian. Dan 10% kedua itu kalau kalian misalnya nge-swap reward. Swap rewardnya ini jadi misalnya
kita kalau kalian pernah pakai Furu combo gitu ya di DeFi itu, kalian bikin DeFi combo misalnya dari nge-swap terus di landingin, diputar hasil landingnya, balikin di swap terus supaya nutupin kolateral bunganya yang sekian persen, supaya kalian dapat aset yang kalian swap tambahan plus aset kolateral awal. Nah ini 10%-nya fungsinya untuk itu guys. Oke. Dan 10%-nya ini ada juga dipakai untuk kontributor awal gitu. Kontributor awal tuh ya yang orang-orang kayak kita gitu yang pertama kali nyoba protokolnya ketika nanti mainnetnya launch soon ya guys ya. Dan untuk airdropnya itu cuma 8%. Jadi ini kalian worth banget untuk FOMO ya guys ya di sini guys ya. Worth banget. Meskipun kita tidak menyarankan secara investasi, kalian tetap harus pelajari lebih dalam kayak gitu ya guys ya. Kita cuma memberi hint-hint gitu atau sinyal bukan sinyal ya, apa sih, kayak oh nih ada yang baru nih guys gitu lah. Baru nih guys, sama ini promising guys gitu. Nah iya, nanti kalian mau masuk atau enggak itu tanggung jawab kalian. Iya. Nah 2% yang terakhir itu dibagi, jadi 1%-nya ditaruh di Uniswap listing, jadi LP pool di Uniswap, dan yang kedua 1% yang kedua itu buat public offering. Jadi nanti kemungkinan di Binance dia launching bakal naruh 21.000 pangnya ya guys ya. Bukan siap-siap 210.000 bor. Iya gitu. Oke guys, sekarang kita jump into the airdrop info. Next slide, Mam. Right, sekarang Pang Protocol ini sedang mengadakan event yang namanya airdrop. Airdrop itu apa? Jadinya kalau seandainya kalian contribute ke socialsnya mereka, nanti dijelaskan, kalian bakal dapat tokennya. Ada chance kalian bakal dapat tokennya. Nah, and 999 plus 1 winners will be drawn. Itu berarti ada 1.000 orang yang bakal memenangkan token Punks ini yang sebesar $20.000. Itu besar loh guys. Nah, jadinya tunggu dulu belum Mam? Belum. Jadinya Punks ini tuh agak unik ya guys ya. Jadinya daripada kayak sekali event langsung airdrop, si Punks Protocol ini mengadakan 3 round. Sekarang di round pertama. Jadinya setiap round itu pemenang bakal ada 333 pemenang yang akan dapat token Punks tersebut. Nah, karena sekarang ini round pertama round pertama bakal selesai pas waktu Mei 12. Next. We will distribute a total of 2,000 Punk tokens. Itu yang sebesar $20.000. Wow, besar sekali. Nah, seperti yang tadi gue bilang, airdrop eventnya itu bakal ada 3 rounds ya guys ya. Nah, jadinya dari setiap roundnya ini 333 pemenang itu bakal diseleksi secara random dan bakal dikasih token Punks-nya tersebut. Nah, ingat guys, so be active. We will select the most active user and give a secret extraordinary reward in addition to 2 Punks. Jadinya, kalau misalnya kalian mau dapat sedikit ekstra Punk dan ada reward yang rahasia dari kontributor Punks Protocol tersebut, kalian harus aktif guys. Harus aktif di komunitasnya, itu nanti diperjelaskan. Oke, next board. Nah, sekarang kan masih round 1 tuh. Jadinya kalian pertama harus follow Punk Protocol di Twitter. Kalian harus like dan quote tweet the pin tweet yang dipin sama Punks Protocol tersebut dengan berbagai hashtag dan mention ini. Nah, terus ketiga, kalian harus join Punk Protocol di Telegram officialnya mereka. Keempat, kalian harus join Punk Protocol di Discord-nya mereka. Dan kalian harus submit Ethereum wallet address kalian dan detail seperti Telegram username, Discord username,
Twitter username, di Google Formnya mereka. Nah, dan kalian harus banget be active di channelnya mereka untuk mendapatkan seperti yang gue bilang tadi, a special secret gift yang rahasia yang benar-benar spesial. Nah, next. Nah, dan seperti yang gue bilang, round pertama itu bakal selesai pas waktu Mei 12. Dan airdrop round kedua dan ketiga itu will be announced soon. Nah, jadinya kalian harus kalian harus aktif ya. Lihat tuh di Twitternya, di Mediumnya, di Telegramnya, dan di Discordnya. Next. Oke guys, ini waktunya socials nih. Jadinya caranya kalian bisa kontribusi dalam di aktif di komunitasnya mereka tuh dari mana? Pertama ada di Discord nih. Ini pertama ada kayak general chatnya kan kayak gimana. Nah, bakal ada jadinya kalian bakal ketemu sama punkers. Nah, itu namanya lucu juga ya mamnya, punkers ya. Kayak anggota punk gitu loh. Keren juga. Vibe-nya ini Cyberpunk 77. Yo, exactly. Nah, jadinya ini ada general chatnya. Jadinya ada banyak orang dari Cina, dari Inggris, dari Amerika pun juga ada dari yang gue lihat ada dari Indonesia pun juga ada. Nah, guys, kalau seandainya kalian mau aktif, tapi kalian nggak bisa atau masih kayak nggak pinter lah ngomong bahasa Inggris atau kalian malu gitu loh ngomong sama banyak orang gitu loh. Ini ada server Indonesianya guys. Nih kalau kalian bisa lihat, gue sama Imam nih ngebacot banyak nih di server yang bahasa Indonesia ya nggak Mam? Iya jelas. Kita tuh mendukung rakyat Indonesia supaya dapat punk gitu, biar tidak sedih-sedih amat gitu ya guys. Iya. Nah, sekarang, oh ya guys, lupa. Kalian juga bisa follow mereka di Twitter. Nanti bakal di provide di link di description. Nah, seperti ini si Imam tuh mau nge-follow Punks Protocol. Nah, gue juga follow Punks Protocol. Nah, jadinya caranya tunggu dulu lah. Jadinya jadinya kalian harus aktif ya guys ya di Twitternya, di Discordnya, di Telegramnya pun juga guys harus aktif kalau misalnya kalian mau dapat secret prize tersebut gitu. Next. Oke. Nah, sekarang ada current events nih. Next board. Nah, jadinya si Punks Protocol ini mengadakan meme competition. Apa itu meme competition? Meme competition itu kayak apa sih? Kalian harus bikin meme yang related ke Punks Protocol tersebut. Jadinya mereka bakal kasih kita logo dan kita harus membuat meme tentang Punks Protocol. Next board. Nah ini, what's up bro? I'm 0x Judy here. I'll be hosting this punk meme competition. Welcome y'all. We like to hang out with aesthetic geeks like you. Sincerely, 0x Judy. Nah jadinya 0x Judy ini salah satu kontributornya dan dia kayak bilang kalau guys ikut the meme competitionnya biar kalian bisa mendapatkan rewardnya, extra reward. Next board. Kalau kalian nge-sim sama ininya, kalau kalian main Cyberpunk nge-sim sama judi kan kalian bisa pilih tuh antara judi atau penap. Kalau kalian demen nama judi ya kalian ikutlah kompetisinya ya. Jangan setengah-setengah gitu ngikutinnya ya guys. Harus full. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Nah guys, a total of $2,000 worth of Punks token will be awarded to 10 winners. Nah, ini ada total $2,000 dalam bentuk tokennya bakal dikasih ke 10 pemenangnya guys. Nah, dan the first place, posisi pertama akan mendapatkan 110 Punk token atau ya kalau dalam didolarin lah ya, $1.100. Dan second to 10th place yang posisi kedua sampai ke 10 akan mendapatkan 10 Punk atau $100 each gitu. Nah, dan kompetisinya ini masih lama guys, sampai Mei 13. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut harus buru-buru guys, harus bikin meme sendiri karena harus kreatif, kalian harus niat
dan kalian harus intinya harus cetar lah dalam komunitasnya gitu loh. Bener gak, Mam? Iya. Apa kok bisa no live ya? No live, buka bangun tidur, buka Discord, bacot. Iya, benar. Harus tuh guys gitu. Nah jadinya ini Kenapa Bor? Ya lanjut, Pak. Oh ya. Nah jadinya ini sekian ya guys ya untuk Punks Protocol ini. Ini menurut gua projectnya adalah ada kayak interesting gitu loh. Kita mempunyai token yang sifatnya kayak Bitcoin, yang mereka bersifat juga ada pension fund, terus apa sih mereka kasih cash flow. Jadi ini gokil gitu loh menurut gue secara fundamental. What do you think, Mam? Ya karena ini asuransi kripto yang benar-benar dana pensiun ya sifatnya ya. Dan pertama di ekosistem kripto mungkin ini worth untuk di FOMO sih kalau menurut gue, opini pribadi Bang. Ya kalian jangan bego ya gitu ya, kalian studi dulu gitu. Bahkan sebenarnya yang ikutan duluan ini viral dulu sih baru gua, karena gua pun juga kaget gitu kayak tiba-tiba dikasih tahu, Bor nih ikutan lah, boy duit gratis gitu. Spam ya, boy ikut boy. Ya dan pas gua pelajari ya ini oke sih projectnya, worth untuk long term lah. Jadi ya let's go gitu ya guys ya, kalau misalnya kalian udah pelajari lebih lanjut. Dan mungkin untuk kalian yang harus punya background yang pernah invest di dana pensiun, karena kalau kalian belum punya background kayak gitu ini mungkin lebih risky ya, karena namanya kan baru, teknologi baru, either timnya legit, Discord-nya benar-benar aktif, dan ya pertumbuhan growth-nya pun natural gitu ya kalau gue di Discord-nya. Tapi tetap aja gitu ya guys ya, ini sangat baru meskipun konsepnya dana pensiun doang, coba bedanya ditaruh di kripto gitu loh guys. Jadi kalian harus jangan lupa do your own research ya guys ya, jangan mentang-mentang kita bilang oh ini projectnya bagus kalian langsung ikut, jangan ya guys. Ingat, kita channel ini hanya untuk mendidik, hanya untuk mengasih tahu ada project-project baru, dan kita akan selalu kasih tahu oh ini projectnya kayak gimana sih gitu, dan the rest kalian harus research sendiri gitu. Oke, itu aja guys. Thank you udah mau dengerin project kita, project yang kita bahas kali ini. Semoga kalian suka. Mungkin kalian misalnya ada project-project baru juga yang misalnya di dunia kripto yang ingin kita ulas, bisa aja komen di bawah. Nanti kita bisa cek project itu legit atau tidak ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen down below. Oke? Dan make sure follow Twitter kita juga ya @decentraboys. Exactly. Harus itu. Karena kalau kalian follow Twitter kita tuh biasanya bakal kasih info kayak knowledge juga. Kalian bisa tanya-tanya gratis kok guys. Kita tuh nggak ada tim tim VIP push gitu. Apa itu? Apa itu tim VIP? Apa itu VVIP? Kita tuh benar-benar gratis gitu. Kalian nanya nih tentang misalnya Bitcoin, kita jelasin langsung di tweet gitu loh guys ya. Dan make sure kasih viral #decentraboys ya guys ya, di Twitter. Jadi kalau kalian ada tentang kripto, seputar kripto, jangan #cryptocurrency aja, #cryptocurrency #decentraboys. Dan jangan lupa @decentraboys. Kelar. Oke guys. Okay guys, that's it. I hope you like this video. Decentra Boys signing out.